Saya punya saudara. Dia orangnya ganteng, baik, dan keren. Intinya, kalau ada perempuan yang ngeliat dia, gak mungkin kalau perempuan itu gak tertarik. Kayak manusia pada umumnya yang mesti memiliki masalah, saudara saya ini juga memiliki lika-liku di hidupnya. Uniknya, masalahnya dia adalah satu hal yang sering didamba-dambakan dan diharapin para pemuda zaman sekarang. Sering diajak berzina. Bagaimana kisahnya? Siapkan telinga Anda. Aku adalah seorang lelaki yang hidup dengan pemberian Tuhan. Kekayaan, wajah tampan, itu hanya titipan. Yang jelas, aku memiliki harga diri yang gak boleh ada satu orang pun menginjaknya. Oh iya, berbicara tentang harga diri, banyak sekali perempuan-perempuan liar yang mencoba untuk merenggutnya dariku. Aku seringkali diajak untuk berzina. Terkadang, mereka memancingku dengan gestur tubuhnya. Tak jarang pula yang mengajakku langsung untuk bertemu di sebuah lokasi. Bahkan ada juga yang mengajakku berzina dan akan memberikan apapun yang ku mau kalau aku mau mengikuti ajakannya itu. Tapi nggak ada satupun dari tawaran setan itu yang ku terima. Sampai akhirnya, suatu hari aku dijebak sama seorang wanita kaya raya, istri pejabat. Ketika aku sedang berjalan menuju masjid, ada 4 perempuan yang berteriak memanggilku. Aku menghadap mereka bertanya, ada apa? Mereka menjawab, kalau majikan mereka sedang sekarat. Aku pun merasa iba kemudian hendak menolongnya. Singkat cerita, sampailah aku di sebuah rumah, tempat majikan mereka yang katanya sedang sekarat itu. Aku bertanya, mana majikan kalian? Bukannya menjawab, mereka malah mengunci pintu-pintu rumah tersebut. Beberapa saat kemudian, turunlah seorang wanita cantik dari tangga dengan senyum liciknya. Dia mulai merayuku dan berkata, jika kamu gak mau berzina denganku, maka aku dan 4 asistenku akan berteriak kalau kamu mencoba untuk memperkosaku. Sekarang aku sadar kalau ternyata aku sedang dijebak. Mereka kemudian membawaku ke sebuah kamar. Majikan itu berkata kepada asistennya, kalian tunggu saja di luar, giliran kalian ada setelahku. Setelah 4 wanita judanya keluar dan menutup pintu, wanita ini mulai menggodaku dan melucuti pakaiannya. Aku memikirkan cara agar aku bisa keluar dari jebakan ini. Beberapa detik sebelum dia membuka seluruh pakaiannya, aku berkata, bentar, aku akan melayanimu. Tapi sebelumnya, izinkan aku buat ke kamar mandi bentar. Perutku sakit. Melihatku seperti sudah tergoda, wanita itu mengizinkanku buat ke kamar mandi terlebih dahulu. Di dalam kamar mandi, aku memikirkan cara agar aku bisa keluar dari jerat setan ini. Sampai sebuah cara aku temukan. Aku melumuri tubuh dan pakaianku dengan kotoranku. Kemudian aku kembali menemui wanita itu dan berkata, gimana? Jadi nggak? Istri pejabat yang terbiasa dengan hidup bersih itu kaget melihat tubuhku berlumur kotoran. Kini ia memandangku dengan perasaan jijik. Kemudian ia memanggil asistennya agar membawaku keluar dari rumahnya. Ia berkata bahwa ia gak pernah menemukan laki-laki secorok aku, dan gak mungkin dia mau berhubungan badan dengan laki-laki sepertiku. Akhirnya, aku pun keluar dari rumah tersebut dengan perasaan lega. Aku berhasil menjaga harga diriku, dan yang paling penting, hubunganku dengan Tuhanku gak rusak. Karena sejatinya, harga diriku ini hanya aku berikan kepada Zat yang telah menciptakanku. Begitulah kisah kekerenan saudara saya. Dia sebenarnya orang Irak. Dia hidup pada sekitar tahun 735 Masehi. Dan konon, setelah peristiwa tersebut, dari dalam tubuhnya selalu tercium aroma wangi, walaupun dia sama sekali nggak menggunakan misek ataupun minyak wangi. Nah, kenapa saya sebut dia saudara saya? Karena kita sama-sama memeluk satu agama, Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisahnya. Dan kalau kalian sendiri, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika kalian berada di posisi laki-laki itu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan like videonya dan subscribe channelnya. Dan jika kalian ingin mendengarkan kisah langka dan cerita unik lainnya, silahkan kunjungi channel kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.